Alangkah indahnya orang yang sibuk dengan dakwah, karena biasanya di rahasia Allah, ini rahasia ya, rahasia Allah, tapi Allah zahirkan rahasia ini. Allah akan matikan seseorang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang yang sibuk dakwah kemungkinan besar mati lagi dakwah. Orang yang sibuk ibadah kemungkinan besar mati lagi ibadah. Orang yang sibuk zikir kemungkinan besar mati lagi zikir. Orang yang sibuk baca Al-Quran kemungkinan besar lagi mati lagi tilawah. Orang yang sibuk berkhidmat membantu umat kemungkinan besar dia mati dalam menolong orang. Maka mulai hari ini sudahlah, taubat yang lalu biarlah berlalu ya bang. Taubatnya jangan main-main bang. Dulu maksiatnya sungguh-sungguh, taubat harus sungguh-sungguh juga. Waktu maksiat sanggup bayarin orang, ayo kota dulu kita, nggak ada duit bang, aneh bayarin. Nah, sekarang waktu taat pun kita bayarin. Kemana bang? Umroh dulu kita, nggak ada duit, ayo berangkat, saya bayarin. Siap nggak pak? Nah, itu guna harta pak. Cari harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Siapa orang kaya dalam Islam? Bukan orang yang rumahnya besar. Jangan aneh-aneh lah di dunia ini, benar capek. Udahlah, yang ada cita-cita mau jadi koruptor berhentilah pak, taubatlah. Ada teman saya tuh mau jadi anggota dewan, benar pak. Saya bilang jujur ente, empat mata nih, saya jaga nama antum, saya gak akan cerita ke orang-orang. Jujur antum, kenapa pengen jadi anggota dewan? Hah? Jujur, invest banyak, miliaran habis uangmu. Aduh bang, pengen korupsi saya bang katanya. Jujur ya, yang pengen kayak gitu pak, antum taubat aja deh. Terus pengen jadi raja bagus, cita-cita pengen jadi penguasa bagus, tapi jangan di dunia. Pengen jadi raja di surga selama-lamanya, siap ya? Nah, kalaupun terpaksa jadi raja, seperti nggak apa-apa, seperti teman jadi penguasa, jangan pakai tipu-tipu. Mau tipu, mau jadi presiden tipu, mau jadi gubernur tipu. Dia pikir dia hebat, dia pikir dia menang. Masuk kubur baru menyesal nanti. Orang yang menginginkan kekuasaan di dunia, kata Rasulullah SAW, akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Orang yang paling menyesal di akhirat. Nah, dunia itu begitulah, tempat menangis, tempat kecewa. Tapi jangan terlalu sedih juga, karena itu gak lama, antar lagi mati, sementara saja. Dunia ini apa? Kenikmatan yang sedikit. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Nggak lama lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ya, buatlah persiapan. Orang yang paling cerdas, kata Rasulullah SAW, siapa mereka? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bakal matinya. Allahu Akbar. Allah telah menciptakan satu makhluk yang bernama waktu, dan Allah bersumpah berkali-kali demi waktu itu. Wal fajar, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Seakan-akan Allah menjelaskan, hai manusia, ini waktu, makhlukku tak punya perasaan, dan suatu hari dia akan menggilas semua yang bernafas. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Oh, tunggu dulu malaikat maut, aku mau menantu dulu, aku mati. Tak ada cerita. Jangan sekarang, aku mau bayar hutang dulu, nggak cerita. Datang perintah, tangkap. Berapa banyak orang yang hari ini, hadirin sekalian, dia keluar dari rumahnya di pagi hari bersenda gurau dengan anak istrinya, pak. Dia keluar dengan berjuta rencana di benaknya, ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu, ingin ke sini, ingin ke situ, macam-macam rencana dia. Dan dia tidak tahu ternyata namanya sudah dalam genggaman malaikat maut yang harus berangkat hari itu ke akhirat. Kematian mengejar kita.
Malaikat maut tuh 70 kali setiap hari menatap muka kita, bro. Alangkah indahnya orang yang sibuk dengan dakwah, karena biasanya di rahasia Allah, ini rahasia ya, rahasia Allah, tapi Allah zahirkan rahasia ini. Allah akan matikan seseorang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang yang sibuk dakwah kemungkinan besar mati lagi dakwah. Orang yang sibuk ibadah kemungkinan besar mati lagi ibadah. Orang yang sibuk zikir kemungkinan besar mati lagi zikir. Orang yang sibuk baca Al-Quran kemungkinan besar lagi mati lagi tilawah. Orang yang sibuk berkhidmat membantu umat kemungkinan besar dia mati dalam menolong orang, dalam berkhidmat kepada umat. Begitu juga ahli maksiat. Orang yang sibuk maksiat kemungkinan besar mati dalam maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka mulai hari ini sudahlah, taubat yang lalu biarlah berlalu ya, Bang. Taubatnya jangan main-main, Bang. Dulu maksiatnya sungguh-sungguh, taubat harus sungguh-sungguh juga. Ya. Waktu maksiat sanggup bayarin orang, ya. Ayo kota dulu kita. Enggak ada duit, Bang. Aneh bayarin. Nah, sekarang waktu taat pun kita bayarin. Kemana, Bang? Umroh dulu kita. Nggak ada duit. Ayo berangkat, saya bayarin. Siap nggak, Pak? Nah, itu guna harta, Pak. Cari harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Siapa orang kaya dalam Islam? Bukan orang yang rumahnya besar, bukan orang yang mobil yang mewah, bukan orang yang perhiasannya bagus, mahal, tasnya branded ratusan juta, miliaran. Bukan itu orang kaya. Orang kaya itu siapa? Orang yang sudah berapa banyak masjid kau bangun? Sudah berapa anak yatim yang kau sekolahkan sampai menjadi hafiz Al-Quran, jadi ulama? Sudah berapa ratus orang yang kau berangkatkan haji dan umrah? Sudah berapa banyak madrasah yang kau support, bantu biaya bulanannya? Itu orang kaya, Pak. Ini rumah besar, mobil mewah, ke Mekah belum pernah. Apa masalahnya? Nah, apa-apa yang ada terjadi sekarang taubat, Pak. Berangkat hari ini, pulang dari majlis ini yang belum pernah pergi berziarah ke Nabi ke Madinah. Bapak-bapak yang ada kemampuan berangkat, ada harta tapi belum pernah pergi umrah, pulang ini daftar langsung umrah. Ya, mau umrah gratis sama saya? Boleh. Nanti kita ketemuan di depan Ka'bah. Nanti kita bareng-bareng muter. Gratis nggak bayar, Pak. Ya, kalau terbangnya bayarlah. Tiket hotel bayar kan bukan punya saya kan. Tapi kalau umrohnya gratis, benar. Gak bohong, bukan hoax itu, Pak. Semua jamaah saya undang umroh gratis. Ya. Sebelum mati sempurnakan iman. Allah tak menerima imannya bercampur dengan kesyirikan, sebagaimana kita tidak mau menerima minyak bercampur dengan air. Kita beli beras bercampur pasir, nggak mau kita. Harus murni itu iman sempurna tanpa kesyirikan. Minum, boleh nggak minum berdiri? Satu-satunya air yang boleh diminum berdiri itu air Zam-Zam. Dan saya tahu tuh air Zam-Zam, ibu-ibu jamaah umroh yang Indonesia kalau di depan Ka'bah biasanya dia berdiri memegang air Zam-Zam. Dia menatap Ka'bah, mulutnya komat kamit, lalu dimasukin jarinya. Itu jamaah kita, Pak. Rata-rata begitu. Karena dia paham air Zam-Zam itu obat dari segala penyakit. Make upnya, kosmetiknya orang-orang Arab itu, Pak. Jamu mereka itu, mereka makan kambing 1 ekor, kambing 4 orang aja, nggak kolesterol ya, Pak. Karena jamunya ada air Zam-Zam, air terbaik di dunia. Sampai hari kiamat nggak sama ini dengan ini nih. Larutan nggak sama, meskipun fungsinya sama. Ya. Kata Habib Umar bin Hafiz, orang-orang Arab, buka mata kalian. Sebelum datangnya Islam, apakah ada orang Arab yang berhijab? Kita semua dari dulu suka bertelanjang, kata Habib Umar. Islam adalah agama yang mendatangkan syariat hijab. Kalau pakai nikab, seluruh ummahatul mukminin, seluruh istri Nabi bercadar. Ibu-ibu nggak usah memperdebatkan masalah itu. Itu bukan budaya Arab. Karena menutup wajah itu tidak dilarang agama, tidak dilarang adat, tidak dilarang budaya, tidak dilarang negara. Menutup wajah sendiri ya, yang dilarang itu nutup muka orang itu nggak boleh. Kalau muka kita sendiri boleh, Pak. Bapak-bapak kalau pakai cadar silakan pakai. Nah, ada masalah apa? Orang muka saya mau tutup. Saya pernah jalan ke mall pakai kayak gini. Saya pakainya. Orang lihat siapa? Ada apa, Bang? Kok pakai cadar? Iya, saya pengen tutup muka saya. Ada masalah?
Nabi Yusuf alaihissalam itu saking gantengnya beliau, maka kemana beliau berjalan selalu menutup wajahnya. Kalau kebuka, mak langsung histeris. Maka saya juga suka menutup wajah, Pak. Akan diajar, diketawain, enggak, bercanda itu, bercanda. Maknanya kalau nyamannya tutup. Muka ini bukan aurat kok. Boleh dibuka, boleh ditutup. Enggak usah dipermasalahkan. Buka-buka aja. Kalau tutup jangan dilarang juga. Paham? Sorban ini bukan budaya Arab, Pak. Bukan, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sanadnya sorban ini. Saya kan bukan orang Arab, Bang. Iya memang bukan Arab. Saya juga bukan orang Arab. Orang panggil saya Habib. Saya bilang saya bukan Habib. Saya ini Habib. Tahu Habib enggak, Pak? Arab bukan, India bukan. Itu Habib. Habib dari Sulaiman. Saya pakai sorban karena saya Nabi, saya pakai sorban. Saya tahu itu dalilnya. Ada hadisnya. Saya potong kumis saya, ada dalilnya. Saya panjangkan jenggot saya, ada dalilnya. Saya pakai cila, ada dalilnya. Saya pakai gamis, pakailah gamis biar orang kafir tak meremehkan kalian, kata Nabi. Supaya beda bajumu sama baju orang kafir. Jangan kau berjalan berdua sama, tak ada bedanya kau dengan kafir. Itu maksud suruh ganti pakaianmu. Pakai sunnah, ada satu sunnah di dirimu. Faham, Pak? Ada al-furqan, ada pembeda antara kita dengan mereka. Ada izzah, ada marwah kita, ada kemuliaan kita di dalam pakaian kita. Jangan remehkan sunnah, Bang. Bang, ini kayu ini Nabi katakan 2 rakaat dengan kayu ini, dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Bukan pasta gigi modern, Pak. Meskipun fungsinya sama-sama membersihkan mulut. Pakailah siwak ini. Kalau cinta sama Nabi, ada siapa yang punya siwak? Ada. Saya yakin tidak banyak yang bawa. Yang mulai hari ini beli, Pak. Bu-ibu semua ada yang jual tuh di kebun jeruk tuh, beli yang banyak, bagikan ke jamaah. 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dan yang terakhir, banyak-banyak ingat mati. Itulah orang baik. Ya. Jangan hari ini hari terakhir kita. Berapa banyak kita lihat orang malam tidur, tahu-tahu nggak bangun lagi, Pak. Lewat dia. La ilaha. Siapa yang sukses? Siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah.